Yes, kita kembali Dokter Vito menjawab. Nah, memang banyak komen-komen yang sulit kalau dijawab satu persatu di tulisan, karena penjelasannya agak panjang dan agak sulit kalau dalam bentuk tulisan. Lagian, pertanyaan itu seringkali cukup bagus, sehingga yang mendengar harusnya lebih banyak. Kalau cuma lihat di sana kan, jadi yang lihat cuma sedikit. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, dan Anda rasa pertanyaan ini baik untuk ditanyakan, Anda tulis di komen, dan kita akan menjawab melalui episode-episode di DRV Channel ya. Ini berlaku juga untuk komen-komen yang ada di Instagram. Soalnya banyak banget yang komen-komen di sana, tapi kami akan pilih pertanyaan dari komen-komen di Instagram juga supaya nanti kita bisa jawab di channel YouTube ini ya. Ini pertanyaan yang pertama. Jadi, ada yang bilang bahwa setiap tidur selalu terbangun. Seperti ada yang mukul dadanya katanya. Dan ini sampai rasa kayak habis lari, berkeringat di kepala. Usia 48 tahun, punya riwayat GERD, dan juga kolesterol tinggi sampai 400. 400 ya. Sampai cek 6 bulan lalu. Oke, sekarang konsumsi obat kolesterol dan juga obat lambung. Nah, apakah ini gejala sakit jantung? Jawabannya memang iya, mirip. Orang yang punya gejala seperti dipukul dadanya, apalagi punya faktor risiko, ya kolesterol yang tinggi, dan tadi ya udah dibilang malam hari timbulnya lalu seperti dipukul, keringetan kayak habis lari, lalu napas sesek. Ini memang tanda serangan jantung. Coba kita pastikan dulu ya, Anda sebaiknya minimal cek EKG, lalu Anda bisa cek laboratorium, lalu kita bisa pilih kira-kira apa saja pilihan untuk melakukan pemeriksaan deteksi penyakit jantung koroner pada orang-orang seperti ini. Nah, kalau Anda memang misalkan ada di tempat yang punya EKG atau treadmill bisa, atau mungkin melihat Anda punya profil, ternyata dibutuhkan CT scan juga bisa. Bahkan mungkin saja ternyata misalkan perlu kateter jantung juga bisa. Tapi itu semua tidak akan sama. Saya anjurkan Anda menceritakan ini lebih dekat dengan dokter terdekat Anda, lalu Anda coba ngomong aja. Saya kira-kira harus cek apa dulu nih pertama nih ya. Tadi anjurannya bisa EKG paling pertama, lalu lab itu gampang sekali, cek profil lipid, cek gula, dan juga cek tensi sekalian. Lalu yang lainnya Anda bisa dipilihkan untuk bisa treadmill exercise test, atau kalau perlu mungkin CT scan langsung. Coba Anda lihat. Karena ada berbagai kondisi yang berbeda nih. Kalau memang serangan jantung betul, dari EKG kelihatan misalkan ini adalah serangan jantung yang berat, Anda bisa saja langsung karakterisasi. Itu pada kasus-kasus STEMI misalnya, itu emergency biasanya ya. Atau misalkan pada kasus di mana Anda dicurigai ini ternyata punya penyempitan dan kemarin itu pernah serangan jantung, mungkin fungsi jantung Anda agak terganggu. Nah, dokter akan memeriksa fisik tuh. Oh, jangan-jangan ini dari bunyi jantungnya, bunyi parunya, ini perlu eko dulu misalkan. Lihat dulu fungsi jantung kayak gimana. Jadi, ada berbagai macam langkah untuk bisa mendeteksi penyakit jantung, tergantung situasi pasien saat ini. Tapi kalau Anda tadi memang mirip seorang yang punya serangan jantung. So, cepat ya. Oke, mudah-mudahan Anda baik-baik aja. Oke, baik. Ada satu lagi seorang yang pernah menjadi alumni COVID-19. Sudah sembuh. Good. Hebat. Anda kuat ya. Lalu memang sekarang selama ini lagi suka cepet capek ya. Lalu terutama udah pernah di EKG, jantung udah pernah diperiksa, katanya eko jantung dalam keadaan lumayan tapi agak kaku jantungnya. Oke, kadang-kadang seiring jalannya usia, jantung bisa agak kaku. Tapi kalau misalkan Anda pernah memang ada COVID-19, mungkin saja itu bekas peradangan yang dulu. Itu juga masih mungkin. Yang penting sekarang kan, sekarang kondisinya jantung masih dalam batas lumayan oke. Masih sering rasa cepet capek, masih mungkin karena penyakit yang lain. Coba deh Anda periksa darah secara keseluruhan, siapa tahu ternyata ada anemia atau kurang darah. Lalu Anda juga cek paru-paru juga. Kadang-kadang masih ada sisa fibrosis, mungkin bekas dari COVID misalnya. Masih bisa juga, jadi itu bekas dari paru-paru infeksi yang lama, masih dalam batas pemulihan juga. Cepet capek masih wajar, tapi Anda bisa terus bergerak, artinya masih bisa terus untuk olahraga, tapi dengan batas-batas tertentu. Artinya Anda jangan langsung diforsir banget kan. Jadi Anda bisa latihan bertahap demi bertahap. Dan sambil men-screening kira-kira ada masalah apa lagi. Pemeriksaan darah di awal sangat bisa membantu. Pemeriksaan ronsen paru juga bisa memberikan petunjuk. Jadi karena itu sebaiknya Anda ke dokter terdekat Anda, lalu Anda coba ceritakan dan simpen pemeriksaan-pemeriksaan yang lama supaya bisa dibikin planning selanjutnya mau periksa apa lagi ya. Tenang aja. Jadi ibu ini katanya keluhannya katanya kalau di bawah buah dada kiri ditekan sakit. Apakah jantung ada masalah ya? Jantung memang dekat-dekat situ sih, tapi belum tentu. Lalu katanya kadang debar-debar kalau naik tangga.
Naik tangga itu memang kita aktivitas fisik ya. Jadi memang kadang-kadang debar-debar pasti kerasa lebih cepat jantung. Jadi normal kadang-kadang begitu. Ya kecuali kalau tidak beraturan. Lalu katanya naik tangga sampai ke lantai 3 sampai ngos-ngosan, tersengal-sengal. Ngos-ngosan ini kadang juga wajar. Jadi kalau sampai lantai 3 itu cukup tinggi sebenarnya ya, bandingkan dengan orang-orang seusia Anda. Lalu darah sering rendah. Nah, darah sering rendah ini apa? Maksudnya apakah tensinya rendah atau darahnya HB-nya yang kurang? Coba cek darahnya. Terima kasih dok. Nah itu dia. Ini saya mau jelasin, makanya supaya Anda tenang dulu ya. Belum tentu semua keluhan sakit dada adalah keluhan jantung ya, jangan-jangan bukan. Jadi tenang dulu. Apalagi kalau misalkan dadanya ditekan itu lebih sakit, ya mungkin juga bukan. Karena kalau jantung itu nggak ngefek, mau tekan apa enggak tetap sakit. Kalau memang udah waktunya dia sakit. Jadi karena itu tidak ada perbedaan biasanya dari penekanan ataupun perubahan posisi. Jadi belok kiri lebih enak nih, ini sakit. Nah itu biasanya bukan karena jantung. Tenang dulu. Nah yang berikutnya kalau misalkan memang rasa napas tersengal-sengal, capek-capek ya, ngos-ngosan kalau naik tangga turun tangga. Satu mungkin aja wajar ya, karena memang jauh. Mungkin tangganya emang tinggi. Jadi jangan terlalu parno dulu. Yang kedua, gimana cara pastiinnya? Nah lihat orang-orang yang seumuran Anda kira-kira sama nggak? Kalau misalkan sama-sama capeknya mungkin memang wajar ya. Tapi yang ketiga, memang sudah waktunya Anda check up jantung. Coba deh Anda periksa, minimal EKG aja sama pemeriksaan fisik dari dokter. Ya kalau dokter Anda di sekitar rumah, bisa juga ada mungkin di klinik, Anda coba bisa periksa jantung, ada EKG, cek juga ya listrik jantungnya. Dan juga cek faktor risiko jantung ya, ada diabetes, lalu apakah kolesterol tinggi apa enggak, lalu ada gangguan ginjal apa enggak, siapa tahu ada gangguan yang lain ya. Darah tinggi pun bisa bikin sakit ginjal loh. Jadi karena itu mesti deteksi dari awal. Kan gampang tuh, cuma ditensi aja kan sudah ketahuan darah tinggi apa enggak. Nah, jadi sebenarnya ini belum tentu masalahnya penyakit jantung ya. Ngos-ngosan pun, cepet capek pun belum tentu masalah itu. Kadang-kadang ada orang yang memang bebannya terlalu berat ya. Memang overweight gitu misalnya. Jadi memang capek, padahal jantungnya masih bagus. Jadi karena itu mesti Anda periksa dulu ya. Dan kalau misalkan memang ini sakit jantung, biasanya akan selalu capek atau sakit dadanya atau sesak ketika lagi aktivitas. Dan ketika diam, istirahat tuh biasanya dia hilang. Jadi karena itu, coba Anda perhatikan diri Anda, dan daripada Anda bertanya-tanya, mendingan cepat periksa aja ya. Nah, kalau Anda mau ingat bahwa apakah saya punya masalah jantung apa enggak, itu sebenarnya bisa diperiksa dan lakukan dengan pemeriksaan yang sudah diajukan oleh dokter ya. Karena itu akan pemeriksaan lebih telaten, lebih efektif dibandingkan kalau Anda mikir Anda sakit, nanti jadi sakit beneran jadinya malah. Ya, cepet-cepet aja ya, mudah-mudahan Anda baik-baik aja ya. Ya, pertanyaan yang paling sering ditanyakan, namun memang ini penting ya. Dok, saya nyesek napasnya sampai pendek nafas, apa saya dipasang ring dok? Nah, tidak semua orang harus dipasang ring. Dan untuk pasang ring itu, keputusannya harus lihat hasil kateter dulu. Jadi karena itu tidak sembarangan orang cuma di EKG saja lantas oh ini pasang ring nih, belum tentu ya. Memang kadang-kadang dalam keadaan emergensi atau darurat memang ada kemungkinan kita akan pasang ring ketika lihat EKG saja. Itu pada kondisi STEMI atau serangan jantung yang berat. Kadang-kadang tuh orangnya kita lihat EKG aja kita udah bilang, "Pak, ini kemungkinan pasang ring ya." Itu pun masih mungkin ya, karena kita memang lihat itu biasanya kemungkinan besar maksudnya. Tapi kalau orang baik-baik aja dalam keadaan stabil, belum tentu kok. Jadi tenang dulu ya. Ring ini ada caranya, ada indikasi pemasangannya, lalu bagaimana kondisi pasiennya sangat menentukan. Bagaimana kondisi labnya juga sangat menentukan untuk keputusan pemasangan ring. Jadi tidak semua penyakit jantung harus dipasang ring dan tidak semua orang sesak napas, sengal-sengal itu jalan keluarnya atau solusinya adalah pemasangan ring. Ada juga yang tidak perlu. Karena ada permasalahan lain, lemah jantung atau mungkin masalah paru-paru, sesak napas karena kurang darah juga bisa sebenarnya karena orang capek ya, oksigennya kurang karena yang ngangkut darahnya kurang, kan yang ngangkut darah sel darah merah. Kalau HB atau sel darah merahnya turun, maka berarti truk pengangkutnya kan kurang juga, jadi bisa aja orang jadi cepet capek juga ya. Jadi tenang dulu, Anda sebaiknya periksa ke dokter terdekat, Anda periksa secara komprehensif dulu ya, cek darah, tensi, yang dasar-dasar, lalu kita bisa membuat keputusan yang terbaik untuk Bapak itu apa ya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab di Dr. Vito Menjawab. Kalau Anda masih punya pertanyaan, Anda tulis di komen dan pertanyaan terbaik akan dipilih oleh tim dari Instagram maupun di YouTube DRV Channel. Kita akan jawab di episode selanjutnya. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.